negeri asalmu bali nang aku. Injih Gusti. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alai. Syarat siji. Nyoh trimon kalimat iki. Apa kalimat iki? Inilah dinul haq. Kita sambungkan ruhaniyah kita talinya terhadap Allah. Pun pesen kula jenengan mengki ketika asyhadu lisan ruhaniyah sampean unculno rasa iman. Iman kemana? Hanya hidup itulah wujudnya Allah. Di mana hidup? Baik di dalam maupun di luar diri jenengan. Yakino hidup itu yang membeat jenengan. Paham ya? Ketika wa anna Muhammad Rasulullah, makhluk jenengan itu oleh berbeat imano atimu karena sebab diperintah Allah. Paham ya? Pun sampean tirakaken kula. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Berarti Rasulullah lewat ajaran syariat disuruh maca bismillah supaya ruhaniyah iku ingat. Sadar kalau yang membuat semuanya itu semata-mata hanyalah Allah. Berhubung ati sampean kalih kula niki tertutup, terhijabi dengan perkara selain Allah, bentuknya termasuk makhluk-makhluk saya, makhluk niki. Akhirnya ruhaniyah saya ngakoni bisanya sing ngangkat aku. Lah ngaten nggih? Enggak sadar di dalamnya itu ada yang halus yaitu Allah. Endi sih wujude Allah ya? Iki lho. Penak nggih? Lah ya penak. Aku enggak takut karena ini al-haq. Ya. Terus bagaimana kita bisa sampai di situ? Itu loh maksudnya nanti. Tertutupilah kita dengan masyiwallah. Apa masyiwallah? Perkara selain Allah wujudnya ngeten iki. Akhirnya jenengan iki melihat gelase, mata hati juga melihat gelas. Mestinya ruhaniyah sampean meripati yang disebut basyirah iku kudu buka melihat bertemu terhadap hidup di sini. Kula pilek mboten apa lagi? Bapak Ibu, itulah maksudnya asyhadu itu sampean madepo ruhaniyah sampean iku menyang urip. Di mana urip? Cara ngomong takon panggonan, asine ya Gusti Allah gak butuh panggon. Kita ngomong panggonan masalah sik ndelok makhluke. Koyok-koyok Gusti Allah itu bertempat. Dasaripun di Al-Hadid ayat 3 tadi. Huwa utawi hidup iku al-awwalu wal akhiru, yang menguasai setiap awal dan akhir setiap persoalan apapun itu. Gak cuman persoalan ngombe niki, mboten, awal sampai akhir. Surabaya terkenal ndoli, nggih, lokasi ndoli. Ning kono sapa? Iki jadi dikandano syariat gak wani. Artinya gak mampu karena syariat memakai akal, gak memakai iman. Ini persoalannya. Terus Bapak Ibu, ketika yang dimaksud asyhadu nyekseni sapa ingsun, iki proses lho sih ya. Sebelum dikatakan bertemu harus melakukan perjalanan untuk menemui Allah.
asyhadu madhepe ruh la ilaha itu mempunyai makna tidak ada Tuhan. Artinya sebetulnya di dalam ruhaniyah jenengan ini sebetulnya awal-awal itu enggak ada selain Allah. Berhubung kita sendiri yang mengadakan, memasukkan di dalam hati, maka di dalam la ilaha itu ada perintah nafi. Apa nafi? Bersihkan selain Allah yang kau anggap ada di dalam hatimu. Ini namanya nafi. Setelah itu isbatkanlah ilallah. Artinya madhepe ruhaniyahmu itu tadinya itu menyang selain Allah, yaitu rupa kopi ni wau ya. Sekarang ruhaniyahmu iku madhep menyang urip sing nguasai ngangkat kok. Paham nggih? Nanti ketika asyhadu sampean tarik dengan lesan, ruhaniyah sampean itu harus menyaksikan Allah hidup yang membeat jenengan. Ojo ndelok makhlukku bos. Rasulullah dawuh, kul innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya saya, kata Rasul, sama dengan kau, podo basarnya manusia. Mengapa kau memuja aku, memuji aku, menyembah aku? Sembahlah apa yang ku sembah. Iki Rasulullah. Berarti beliau sudah kefanaan keakuannya. Terus yang membeat siapa? Allah dah. Sing berhak beat iku Allah. Aku mukhlason gak punya hidup. Mukhlason itu kalmayit. Ya seperti orang mati. Ya seongkok kursi loh Pak. La yanfa' wala yadhur. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, nggak bisa. Yang hanya bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat hanyalah Allah. Umpama urip ning awakku gak ono iso ta mukhlason iku teko Mojokerto tumindak mriki. Iso tambekan. Ya meneng kaya patung ik trowulan niku. Njegideg. Berarti ruhaniyah jenengan mengke kudu madhep gesang, kudu madhep Allah yang membeat jenengan. Apa sih beat di situ artinya bukan menjanji, ndak. Mohon maaf, menyambungkan talinya ruh dengan Allah yang dulu sudah sambung ya. Mulai waktu sebelum akil balik itu sambung terus. Nah sekarang diputus oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Akibatnya ruhaniyah sampai lalai pada Allah, gak sadar nek semuanya ini Allah. Disambungkan lagi. Sambung. Trek gandeng dugi Surabaya nang Jakarta. Gandengane rantene dicoplok. Saged melok tutuk kono? Mboten saged. Tapi kalau gandengannya itu enggak diputus, yang depan yang punya mesin itu ke Jakarta, mesti yang belakang juga ikut Jakarta. Itu loh nisbatnya seperti itu. Terus bagaimana caranya nanti iku enggak putus lagi gitu dah? Ada tipnya Pak. Ada tipnya nanti. Ada beberapa hal yang harus jenengan jaga supaya itu tidak putus lagi. Wis. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Niki konteks saya bukan ning syariat, ning hakikat. Kalau syariat Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Abdillah di Mekah sana.
yang zaman kita tidak pernah tahu, ya gitu dah. Zaman kenabian. Bagaimana mungkin kau bisa dikatakan bersaksi dengan benar, yang kau saksikan itu tidak tahu Muhammad mana? Padahal tadi dikatakan bersyahadat yang benar adalah ketika yang menyaksikan itu tahu siapa yang disaksikan. Berarti ruhaniyah ini Pak, ruhaniyah. Siapa Muhammad? Hakikatnya kembali kepada surah Al-Kahfi ayat 110 tadi. Rasulullah mengatakan, aku iki sama dengan kau. Umatku sama manusianya. Berarti wujud jenengan dohir itu Muhammad. Jenengan makhluk nambadan Muhammad itu. Tapi bukan Muhammad bin Abdil. Secara hakikat ruhaniyah sampean iku wajib lagi meyakini bahwasanya Anda bisa datang ke sini karena diperintah Allah. Ayo, Rasulullah kan Muhammadur Rasul, itu maknanya diperintah Allah. Jenengan diutus Allah sampai ke sini. Kalau tidak diutus Allah hidup dalam diri jenengan berupa kerentek berangkat, nggak mungkin sampean bisa ke sini. Saged tah jasad sampean rene dhewe roe iku wis gak ono. Ayo tak takoki. Hanallah. Mboten saged. Mboten saged. Nang kuburan iku mesti njauk tulung tong. Nggih mboten. Anak, istri, suami atau saudara gotongen aku nang ngene kubur. Lah apa kak kelebudal dewi cekak ngerepotno wong jarku ngono lho. Ora iso. Paham ya? Wis. Jadi nanti ketika asyhadu ke ilallah, tolong ruhaniyah sampean wajib yakin hidup sing beat sampean iku sejatine Allah. Satu. Dua, ruhaniyah harus yakin jasad sampean kalih kula makhluk iku bisa nyapo-nyapo sebab diperintah Allah. Berarti kembali lagi kepada Allah lagi. Iki lho, jenengan syahadati ben bener. Kalau syahadat itu sudah bener, mesti sholatnya bener. Ayo. Ngapunten nggih. Apa sih sholat itu? Buka di dalam Al-Baqarah ayat 238. Itu harus iki menjadikan dalil. Masalahnya biasanya orang awam itu endi dalile. Lah ngoten nggih. Yo gak salah sih. Kabeh memangnya harus punya dasar. Sebetulnya dalil itu bukti, Pak. Dunia saisine wis iso dikek dalil. Cuman nggak bisa diterima kalau tidak dari Al-Qur'an, ditulis Al-Qur'an surat iki dan ini. Di situ dikatakan hafidhu 'alas sholawah. Reksonen jagalah as-sholawah. As-sholawah ay al-maktubah. Maksudnya jamak itu. Itu maksudnya sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Itu penggaweane jasad apa roh? Jasad Pak. Tapi ingat, ini tidak wakaf. Wassolawah itu tidak wakaf, ada wawu ataf, penyambung. Wassolatil wusta. Nah ini hafidhu 'alas sholawah wassolatil wusta. Enggak boleh pisah Pak ini Pak. Artinya sholatnya roh. Mana yang mau membahas tentang sholat wusta nih? Enggak ada. Dulu-dulu sing ngono kejawen wedi, ketakutan.
nanti pasti dihadapkan dengan makalah sesat itu. Ngono nanti. Wis. Kula niki mblenger kene ngoten. Wis sekonjangan, Bun. Urusan kau percaya gak percaya urusanmu. Ilal balagul mubin. Aku hanya menyampaikan yang jelas. Urusan kau gak percaya bukan urusan saya. Walatil wusta itu adalah sholatnya ruh. Sekarang sholatnya jasad itu bagaimana? Dikawiti takbir, dipungkasi, diawali takbir, diakhiri salam. Itu sholatnya jasad. Ditentukan hanya 5 waktu. Oke. Aku tanya, apa hakikatnya sholat di dalam syariat? Yo ketemu Allah. Lah ngono nggih. Menyembah Allah bertemu. Aku takok. Wis ketemu. Wis pokoke ngono. Ibu Pak nek wis dijawab pokoke nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis. Kita enggak akan pernah bisa khusyuk. Artinya khusyuk bertemu Allah manakala tidak menyertakan sholat wusta. Mboten saged. Wis ta, iki wis dadi rumus, masih pinter kaya apa ilmu Qur'anmu. Cara goblok niku mau witit tampak tutuk nawi sarene. Estu. Pinter kaya apa ilmu alatmu fikihmu. Akeh kaya apa pengikutmu. Ya. Apalo fase kaya apa hadismu. Manakala ruhaniyahmu belum paham tentang ilmu tentang masalah sholat ruh dan melakukannya, tak jamin wis gak usah geroh, gak usah bohong. Ruhaniyah mesti kelangan kunci utawa eling-eling perkara saliyane Gusti. Wis tah, gak usah kuwi mengelak gara-gara status. Wis, saya nasihati. Saya tidak mengkritik menjatuhkan, enggak, saya mengkritik membangun. Sebab ayatnya wassalatil wusta, ruhaniyahmu juga harus. Mumpun ditarik datang tafsir muhakamah wassalatil wusta, nek sampean tarik dari tafsir muhakamah Jalalain, apa tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, iku khilaf, mengatakan sholat asar, ada mengatakan sholat maghrib. Jangan tari'an wassalatil wusta kalimat ini dari sisi hakikat. Nanti ketemunya di Al-Qur'anul Qadim. Ternyata itulah sholat daim. Nah, iya kan? Sholatnya ruh. Berarti kalau sholatnya ruh itu 24. Makanya sampai sadar enggak? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu oleh-olehnya sholat itu gak 5 dulur. 50 waktu. Gak sadar ya? Gak sadar kalau artinya di situ. Dalam sehari semalam kita itu aktivitas tidak hanya sholat 5 waktu tok, Pak. Yo mangan, yo ngombe, yo macam-macam, termasuk sing dibojo yo kelon ambek. Lho nggih, lho jujur mau enggak apa-apa. Lho diperintahkan ketika kelon ambek bojo, ruhaniyahmu kelon ambek Gusti. Gus tak jajal iku malah gak iso koma, Gus. Kawitan, gak apa-apa. Bukan harus sampai terus gak melakukan sholat wusta di dalam ketika kita sebagai orang suami ngumpuli seorang istri tidak menemui. Oh jangan, temui. Urusan nanti lah terkondisi dewi engko. Nggih, terkondisi dewi. Bahkan ku nek wis terkondisi malah bojone gak sitok. Loro. Sing situk jasad ambek bojone, sing situke Gusti roe. Ngoten. Susu methothok wong wedok-wedok.
Ruhaniyah bercinta hanya pada Allah, jasmaniyah bercinta pada istri. Begitu bos. Pun ngetokno celurit dhisik. Pun. Terus hakikatnya sholat roh itu bagaimana? Ani budullaha wajtanibut taghut. Surat apa iki aku lali aku. Tapi jelas Quran iki. Ani budullaha arahkanlah madepo sira kabeh Allah ing urip kados niku lho ya. Jenengan tumindak jasad apa wae ruhaniyah sampean dikatakan roe salat. Manakala ruhaniyah sampean iku madep meyakini semuanya yang berlaku, yang berperan adalah Allah. Iku berarti roe wis salat. Paham ya? Mungkin jenengan paham nanti diomongi fatwane orang-orang umum. Lah nek rokokan salat yo enak rek, ngono nggih. Terus mangan dadi salat enak. Gak paham. Sing salat iku rohnya. Sambung ambek Gusti teng mriku. Oleh karena mereka melihat fisik, mengatakan kita rokokan, mengatakan kita makan, mengatakan kita kerja, mengatakan kita macam-macam. Dia nggak bisa melihat rohaniyah, melihat Allah di situ nggak bisa. Padahal sudah sering Allah katakan, kalau manusia itu tidak hanya jasmani juga rohani, buktinya perjalanan rohani. Orang umum turu ngimpi, gimana? Itu rohaniyah, tapi gak dong-dong. Kalau di dalam jasmani itu ada sesuatu yang lembut. Ono maneh lembute lembut yaitu Allah. Makanya ada dzikir sir roh, ada sirul asrar. Jerone sir maneh. Nanti iku sing tak buka. Ya niku yang buat bedah hijab kita untuk kemusyahadah Allah. Wis balik nang sholati roh. Berarti ruhaniyah iki sholatnya tidak mung 5 waktu saja. Nggih? Di luar aktivitas sholat gunakan untuk sholat nang Allah. Ruhaniyah. Makanya takok iku bagaimana caranya sholat syariat iku biar khusyuk. Nah, manuto. Iki carane. Ayat 238 tadi Al-Baqarah sempurnakno. Jasad sholat ruhaniyah mulai kau takbiratul ihram Allahu Akbar. Di situ kan sudah ditegaskan inni wajjahtu ya kemana lilladzi fataras samawa. Arahkan ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Allah yang mana? Lilladzi hidup fataras samawat wal ard, hidup yang menguasai baik jasadmu maupun ruhaniyahmu, baik langit maupun itu dalam thariqah disebut robitoh, mengarahkan wajah terhadap hidup. Jalannya lewat apa? Dzikir sirul asra nanti. Jadi ketika jenengan takbiratul ihram, hati sampeyan iki sibuk meyakini, sibuk merasakan bahwasanya hidup inilah yang menjadikan bisa bertakbir, bisa membaca Fatihah dan lain sebagainya, bisa rukuk, bisa sujud. Ruhaniyahmu, hatimu kudu selalu merasakan mengimani hidup itu yang berlaku. Coba wutuhno sempurnakno salatmu iku kaya ngono mesti iso khusyuk. Tapi ojo heran nek jenengan nanti dilalaikan Allah hitungan rakaat. Jangan heran. Jangan heran apabila di situ dihadapkan permasalahan syariat. Lali aku iki rakaat piro? Lali.
Wis, jangan menjadi hitung-hitungan, udah biarin semua apa kata Allah. Iso-iso subuh tadi 10 rakaat iki. Gus lak rusak laan. Gak rusak rohaniamu, sing rusak iku makmume. Bingung. Iki piye iki? Subuh kok 10? Rohaniahmu di mata Allah enggak salah. Wong lali ku hukume mboten. Makanya aja dadi imam boleh. Kaitan ngoten. Nanti suwe-suwe kalau Allah sudah menyempurnakan jenengan di khawasul khawas, terkendali. Subuh rakaat tetap rakaat dan lain sebagainya. Tapi ruhaniyah tetap khusyuk datang Allah. Wis. Iku sholat secara hakikat. Kalau syahadatnya sudah benar, mesti sholatnya benar. Apapun yang kita hadapi, ringkes kata, situasi apapun, ruhaniyah sampai dikatakan sholat, ruhaniyah selalu ndeleng Allah lewat iman. Meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Rendeng-rendeng iki biasanya banjir nek udan. Akhirnya namanya tanggul itu bedah. Lah ngoten nggih. Kita dihadapkan sikon gunung. Iman kita bagaimana? Yang jebolkan tanggul Allah apa air? Air kan makhluk. Hidup itu Allah. Kalau jenengan syahadatnya sudah benar, mesti bersaksi, menyaksikan yang menjebolkan tanggul itu adalah Allah. Di manakah Allah? Di dalam dan di luar air. Sebab tanpa Allah air nggak bisa berjalan sendiri. Tapi iman akal beda. Ya jelas air. Akal menarik kesimpulan kalau tidak ada banjir nggak mungkin masuk akal nggih? Lah wis iman sing koyok ngunu dalam hatimu, gak usah elok-elok. Akal silahkan. Itu minangka hukum sebab akibat yang diatur di dalam hukum syariat. Tapi ruhaniyah sampean jangan ikut iman seperti itu. Ruhaniyahmu tetap hanya pada Allah. Gak usah diomongno nang jaba. Bapak Ibu sing jebol tanggul Gusti Allah. Orang yang gak paham, jenengan mesti ibu wis kentekan pil bae. Padahal betul itu. Dikira konslet sampean, akhirnya pekewuh di tengah masyarakat nggih. Wis disimpen iman itu di dalam hati. Wis. Lanjut yang ketiga. Syahadat, salat, zakat. Maksud zakat di situ ditegakkan Rasulullah, dikeluarkan karena itu bukan milik kita. Bahasa syariat lewat Al-Quran itu milik 8 golongan. Ya, termasuk fakir miskin dan lain sebagainya ya. Berapa ada dalam Islam secara syariat kita mengeluarkan? Di situ ada zakat fitrah, ada zakat khol setahun, zakat mal dan macam-macam ya. Iki khilaf ulama. Paling tidak umpama 1000 iku metu 20 repis. Iku piro, Pak? 1000 repis, 1000 rupiah itu keluar 20 repis. Ada yang mengatakan 10 terserah. Iku sarengat. Saya tidak membahas ini. Aku membahas zakatnya ruhaniyah, ya. Zakatnya ruhaniyah. Bapak Ibu, sebelum saya masuk terlalu ke dalam, kita itu punya bolongan kuping, bolongan mata, irung, cangkem, ngarep mburi. Kotoran-kotoran sing metu iku minangka zakat. Mangkane nek umbelen aja disrokno nang jero mlebu maneh, iku ndudono wong mleki.
Artinya Pak Bu, harta benda kabeh itu sebetulnya adalah sampah. Miturut hakikat sampah yang mengotori rohaniah jenengan. Mungkin bisa dibuka di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang sifat basariyah. Sifat basariyah. Jikalau ruhaniyah belum bisa melepaskan sifat basariyah, dan di dalam sifat basariyah itu ada kesenangan dunia, maka jangan harap ruhaniyah bisa sampai bertemu terhadap Allah. Artinya Pak, kalau kita isih ngaku-ngaku wekku, aku nih hamba nih muncul, iku berarti jenengan hakikatnya belum zakat. Belum zakat. Kalau kita masih mengakui iki ngaji, sing ngaji iku aku, sing beat iku aku, makhluk maksudnya. Contoh kula, sing beat aku, sing ngaji aku, sing lapo-lapo aku, berarti ini tetanda saya, basiroh saya buta terhadap Allah. Buta ini saya, buta. Tidak aku sadari hidup yang ada pada diriku siapa? Allah toh. Tapi berhubung sifat basariyah itu belum lepas dari diriku, rohaniaku, tetap sampai kapanpun aku ngaku. Ini berarti saya belum hakikatnya menjalankan zakat. Paham gak? Terus mari zakat, puasa. Apa substansinya ini? Menjaga perkara-perkara yang tidak boleh dimakan atau dimasukkan dalam jasad secara syariat. Berarti ning sasi bulan Ramadan. Dalam waktu yang ditentukan, mulai manjing subuh sampai maghrib jangan pernah makan, memasukkan sesuatu terhadap jasad disengaja. Ane gak disengaja bahasa syariat, pagi-pagi utang luwe lali nek poso, eneng sak piring sate sak segone cukup, sak guline 20 sunduk. Waduh, senengane ya. Sate ini 35 dimakan. Habis tinggal 1 suntuk 35 itu ya. Lali tapi batal badan. Syariat mengatakan tidak. Tinggal 1 meneman. Ini yang menjadikan batal nanti. Ingat kalau saya puasa tinggal 1 eman-eman, batal. Berarti ada unsur kesengajaan. Wis. Apa puasanya ruh? Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu, kutiba diwajibkan dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asiyamu puasa. Apa maksudnya Ramadan ini? Bukan hanya di sini, bukan hanya di sasi Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kau, yang tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kamu. Mohon maaf Pak, takwa sebenarnya itu ruhaniyah, menjaga tali Allah tadi takwa. Cuman diartikan di dalam syariat meninggalkan larangan, menjalankan yang secara fisik. Lah gitu dah. Gak oleh nang doli, yo gak nang doli. Poso-poso gak oleh mangan jeruk, yo gak mangan jeruk, jasate. Tapi roh sampean kali kula badok selain Allah. Nggih mboten? Bersukaria, suka itu, suka ini, suka itu. Lah makan sudah itu. Itu namanya makan.
Bagaimana ruhaniah bisa bertakwa pada Allah sesuai Al-Quran maksudnya? Lawang kita iku posone gur syariat. Nek gur syariat arete ka saged. Kita ninggalke gak mangan, gak ngombe dalam jangka waktu yang ditentukan. Kudune jenengan ya kudu poso secara hakikat. Puasanya ruh lho. Apa puasanya ruh? Ruh jangan makan, jangan bersukaria terhadap selain Allah. Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Dzikir itu terus menerus jalankan. Sebab dengan dzikir itu sebagai benteng, kau tidak akan dimasuki nafsu lewat kesenangan dunia. Dzikir yang bagaimana? Nanti tak buka. Nang buri japane engko. Bon. Wis itu poso. Berarti enggak nunggu Ramadan tok lho nggih. Ruhaniyah itu. Di situ dikatakan dalam syariat puasa Ramadan Lailatul Qadar. Apa kok gak ono liyane selain Ramadan? Kok di dalam Ramadan? Terus apa di situ itu sebagian jumhur ulama berpendapat sepertiga dari satu bulan itu yang terjadi di hari yang ganjil 21 malam 23 25 lah gitu kok. Gusti Allah ganjil apa ganep? Itu loh maksudnya. Anda bisa ke akad manakala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kau akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar manakala di dalam hatimu ruhaniyahmu itu tidak ada selain Allah. Itulah Lailatul Qadar sebetulnya. Ternyata itu terjadi secara hakikat setiap saat dan waktu, tidak hanya menunggu di dalam sasi Ramadan. Nang dicak malam selikur masjid. Lapo golek Lailatul Qadar. Biasa nggih? Kadang diumumkan nang desa. Pengumuman Bapak Ibu ini malam Lailatul Qadar. Silakan yang mau merapat ke masjid kita sholat-sholat sunnah, membaca gini-gini dan ya. Sebabnya apa? Lailatul Qadar min khairi alfi syahrin. Berapa itu? 1000 bulan lebih bagus. Wis sing wedok mukenan krutuk-krutuk. Sing lanang sarungan, sing lanang juban krutuk-krutuk. Cak, kuwi ning kuni ku antimu nanti ganjaran. Lho, ganjaran iku makhluk mboten? Makhluk. Surga iku makhluk mboten? Lah nyapa ruhaniyahmu iku madhep surga, madhep makhluk. Kan sudah dikatakan semua niat mengapa ditutup lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Karena Allah. Ruhaniyahmu kudu sadar hanya karena hiduplah semua itu berjalan. Hanya hiduplah semua itu berlaku. Hanya hiduplah yang berperan semuanya. Hatimu harus sadar duduk di situ. Tentunya ini bisa. Ruhaniyah duduk di situ ada zikirnya. Zikirnya apa? Nanti di belakang. Oke. Umpama kalau sebut sak mangke adzikru bisiril asror. Nah, zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa nama. Nek jahri sik ngucap la ilaha illallah. Munculnya zikir jahri. La ilaha illallah munculnya zikir sirri. Ya. Lewat napas ada yang mengatakan zikir ismudzat ya. Nama. Dan itu perlu kanggo ngiring. Yang ketiga yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal apa sirul asrar itu yang akan bisa membedah di dalam musyahadah Allah yang disebut la ilaha illa ana, munculnya fana'u dzikri. Itu nanti penjabarannya bagaimana nanti setelah ruhaniyah betul-betul puasa hakikatnya
maka la'allakum tattaqun, mesti tercipta. Masih ada terjadi dalam ruhaniyah sampai ini takwa. Takwa meliputi 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ajaran dinul haq, ngelakoni kholwat, istiqomah. Lah disitulah akan takwa terjadi. Yang kelima adalah apa? Haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita dipanggil Allah, gitu? Panggilan Allah. Mestinya kita hadir dengan dasar panggilan, menemui yang memang kebanyakan rata ini orang yang budal haji nggak ketemu Allah, padahal dia yang ngundangi. Rata ketemunya adalah makhluk, bukan makhluk kasar tok lho Pak ya, makhluk halus, rupa ganjaran, rupa surga, itu makhluk halus. Paham nggih? Sampai nek mengatakan surga itu kholik, aku kepingin roh. Umat Islam mengatakan kabeh selain Allah itu disebut termasuk surga dan neraka. Mengapa enggak ketemu Allah? Karena sebelum berangkat itu ruhaniyahnya itu belum paham, belum mau menerima dinul haq. Ini persoalannya. Akhirnya nek arep mulai mesti mikir, engko si A tak kaya apa ya? Oh tasbih ae. Si B tak kaya, oh serban. Lah ngoten nggih. Namanya oleh. Itu otomatis mau mikir wis. Telepone omah wis ya apa mangane siapa? Wong sak kampung siap. Terus jenengan Pak betul apa kanggo maringno? Wis tak kadang-kadang sudah tak siap. Allah ya karim. Semuanya itu makhluk. Kita berputar iman kita hanya sebatas makhluk eman-eman. Wis. Akhirnya yang berikutnya adalah rukun iman. Di dalam syariat ada 6. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli dan seterusnya. Artinya ngeten Pak, secara hakikat. Urip ning jeneng Allah, urip ning jeneng malaikat, urip ning jeneng semuanya. 6 itulah sejati ning Allah. Allah itu nama. Lah gitu toh? Allah punya yang punya nama Allah itu siapa? Itulah alladzi hidup. Yang hidup bukan sifat. Yang Allah katakan laisa kamislihi. Ya ini loh dulur. Jelas ya? Kurang cetok? Hah? Kita mandangnya empun dengan mata basaria. Kalau kita mandangnya mata basaria terjadi kosong. Mandangnya dengan basiroh, mata hati, iman. Sebab tanpa ini yang ada di dalam dan di luar tidak akan pernah adanya semuanya. Paham? Iman kita jangan jatuhnya pada makhluk loh. Ngerti loh. Siapa yang menyebut nyawa malaikat menyebutnya malaikat Izra? Iku makhluk dulur. Percaya enggak kalau di dalam diri malaikat Israel itu ada Allah hidup? Nek gak percaya, tak tutup ngaji nih. Nggih. Mboten saged nyantol. Oke, tampilan Israel itu karena hablum minan nas, sesama manusia. Makhluk. Tetapi di situ kalau tidak ada Allah gak mungkin. Israel dengan sendirinya menjabut nyawa. Inilah maksud asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lengkap itu di situ. Hidup, sampean harus yakin hidup yang melakukan itu asyhadu alla ilaha illallah. Wujudnya wa anna Muhammad Rasulullah. Israel
Ya, sebagai utusannya Allah yang menjabut sama. Jenengan sholat nanti asyhadu alla ilaha illallah, ruhaniyah sampean iku hanya beriman, hanya hidup yang menggerakkan. Ya, terus wujud sampean fisik ikulah Muhammadur Rasul. Wih, cetok nggih. Wis, imane tarun di situ. Sampai Rasulullah dawuh, mangkana man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadzakhalal. Apa diucap ngono? Ndak, Bos. Ruhaniyah ngelakoni maksud hakikate syahadat. Sebab sing balik nang Allah itu bukan jasad, Bos. Jasad dari lemah kembali ke tanah lagi. Ruhaniyah ini dari Allah, innalillahi, ya kembali wa inna ilaihi. Cuman berhubung dalane gelap, dalane orang ngerti, meripate roh iki wuta, ya gak iso balik. Walaupun roh asal muasal roh iku saking Allah, mboten saged. Gak percaya? Ayo, jenengan sedaya ini kan sudah tahu rumahnya masing-masing lah. Sampai sik panggah gak percaya, coba engko nek mulih meremok kabeh. Tak tontok ambek rokokan aku, kira-kira gak keceblung got dah men. Hah? Itu pasti ruhaniyah kita juga begitu. Alhamdulillah kita dibimbing oleh guru-guru kita akhirat untuk mengenal Allah, untuk membuka hijab hati kita supaya bisa liqo bertemu terhadap Allah. Paham nggih? Pun iku hakikate rukun iman. 6 iku didadekke siji, proses ahadiyah supaya ke ahad iman jenengan. Urip ning Allah, nama Allah, hidup pada malaikat, hidup pada rasul dan kitab kita dan seterusnya, takdir api elek ya. Di situ ada hidup. Itu namanya sampean akeh ning ahad. Wis iman sampean teng mriku. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya kita dibimbing Allah lewat jalur dinul haq ini. 1, ruhaniyah sebelum mati biar isok bali nang Gusti Allah. 2, mata ruhaniyah asalnya buta biar tidak buta. Ruhaniyah yang ketiga yang asalnya jadi budaknya hawa nafsu biar jadi budaknya Allah. Ruhaniyah asalnya kita itu terpenjara oleh nafsu biar bebas merdeka menjadi kemerdekaan. Sehingga inilah yang dikatakan Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu keadaan fitrah, suci. Artinya suci, tidak menanggung perkara-perkara yang mengotori ruhaniyah. Ingat, Nabi Adam wis berapa ratus ribu tahun awakmu ana donya pingin balik nang negeri asalmu surga. Nggih Gusti, teng mriki kula niki penuh fitnah, penuh macam-macam mikir, wis rusak ati kula, wis sumpek ngrasakno urusan. Ana syarate iki sing diceluk iku ruhaniyah. Akmu kepingin iso bali nang negeri asalmu, bali nang aku. Injih Gusti. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alai. Syarat siji. Nyoh trimon kalimat iki. Apa kalimat iki? Inilah dinul haq. Inilah ajaran hakikat terhadap ruhaniyah untuk menuju makrifat dateng Gusti pun yaiku syarate. Pun jelas nggih? Yes. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo
kita sambungkan ruhaniyah kita, talinya terhadap Allah. Dasare wonten surah Al-Baqarah 256 tentang tali ya. Tentang talinya roh pada Allah, itu surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti dibuka. Pun pesen kula jenengan mengki ketika asyhadu lisan ruhaniyah sampai uncul rasa iman. Iman kemana? Hanya hidup itulah wujudnya Allah. Di mana hidup? Baik di dalam maupun di luar diri jenengan. Yakino hidup itu yang membeat jenengan. Paham ya? Ketika wa anna Muhammad Rasulullah, makhluk jenengan itu oleh berbeat imano atimu karena sebab diperintah Allah. Paham ya? Saged dilaksanane, saged nggih. Ayo wasilah rumiyin nggih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ya Allah ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika qoblal maut fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pun sampeyan tirakaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk saya
dan seluruh alam menjadi utusan Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali dumateng panjenengan ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, ada 4 hal yang jenengan jaga dari talinya Allah itu semampu jenengan masing-masing. 4 hal itu fungsinya adalah untuk membersihkan hijab tutupnya ruh terhadap Allah yang disebut sebagai syahwatud dunya. Selanjutnya ketika saat aling-aling perkara yang menutupi basiroh mata hati jenengan diambil Allah, maka disitulah yang tampak, yang jelas, yang nyata hanyalah wujudnya Allah. Apa 4 hal? Pertama, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, 1 hari 1 malam itu kan ketemu 24 jam. Di situ saya bagi 2. Pertama, ada waktu di mana jasmanimu itu disibukkan ngurusi urusan dunia. Karena kau masih ada di dunia. Ini ditata di dalam hukum syariah. Tetapi Muhammad, ruhaniyahmu itu harus bertemu aku di situ. Terus bagaimana caranya ya Allah saya bertemu jenengan? Ini kita tiroaken mawon ya. Jenengan ambil kesimpulan. Muhammad, imankah kau bahwasanya apa obahin dunyo iku? Imankah kau kalau aku sing ngobahno? Injih. Buktine pundi Gusti nek jenengan sing ngobahke? Lihat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Muhammad ketahuilah ya. Berarti kalau ngomong Muhammad iku nggih jenengan lho ngoten lho. Ya. Ingatlah makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat. Pundi niku timur. Kula niki bingung. Mriko timur ya. Sekecil dan sebesar apapun makhluk bergerak itu aku yang menggerakkan. Maksud walillahil iku kepunyaan, cuman tafsirannya banyak luas. Yo wekku, yo aku sing berkuasa, aku sing gerakno, aku sing mengendaki dan sebagainya. Di mana kau menghadap Muhammad, di situ ada wajahku. Pandanglah aku. Ya Allah, kula mandang jenengan iku bagaimana caranya? Lewat zikir Muhammad. Wadhkur isma rabbik. Zikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu, umpamanya. Allah. Zikir yang bagaimana Ibu? Melihat secara syariat jenengan kedah menyibukkan ruhaniyah sampean iki zikir siri disertakan nafas keluar masuk Allah Allah.
Tapi gak diterusno ayat teng mriku secara tertulis yang bisa bertemu Allah ndak. Cuman saya buka ning Al-Qur'an Qadim baru ketemu. Ketika kau menyebut nama Tuhanmu berzikir sirri, lanjutkan sertakan juga sirul asror. Oh kula thariqah mulai bayan puluhan tahun sampai sepene orang tahu ana zikir sirul asror. Sopo model-model buka sirul asror. Mboten sing protes ngoten. Bapak terus terang mawon, kula mulai 76 sudah dididik abah saya sendiri itu zikir sirri niku. Nyeka wetek puluhan tahun ora iso ketemu. Artinya rohaniyah iki ora bisa wusul. Kecuali kalau sudah menemukan zikir sirul asrar dan melaksanakan. Zaman sekarang tak buka ben gak soro koyok zaman murid-murid dahulu. Tapi sampean gak usah takok apa sejarah Gus sampean kok wani buka. Ojo, engko sampean ku prihatin nek ndelok aku. Gak mentolo. Sampean umpama nangis gak nangis luh, nangis darah. Ada lagu tangis darah ya. Sing metu iku duduk luh tapi darah nanti gak usah. Cukup sampai niki wis ketemu nasi leken. Apa sirul asrar itu? Sir maknanya rahasia, tidak boleh orang lain tahu. Sirul asrar malah lebih bahaya, lebih rahasianya rahasia. Itulah zikir tanpa lafaz, tanpa nama. Ruhaniyah diem, tidak mengucap apapun, tapi diemnya itu merasakan, mengimani bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Hati-hati. Ini nggak pernah disampaikan di syariat loh ya. Mengatakan urip iku Allah, nggak mungkin. Wis pokoke kono ndukur kono lho, aras. Hamba medet yo gak ketemu men. Padahal Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih idek katimbang urat nadimu, urat leher. Berarti Allah idek nggih? Pol. Saking ideke gak ketok. Pun makna sirul asr adalah zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa nama, diem. Di dalam diemnya itu ada 3 pintu. Pertama, su'aul basirah. Sampai gak ketemu ini gak muka Al-Qur'an Qadim. Di hikam ada Pak, di hikam ada. Cuman mboten digelar sing transparan mboten. Apa su'aul basirah itu? Dalam hatimu setelah diajarkan syahadat secara hakikat, akhirnya muncul nur, cahaya iman. Tentang apa? Iman tentang apa? Hidup itu sesungguhnya wujudnya Allah. Hati sampai sudah ada nur, cahaya tentang iman hanya pada Allah. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun makhluk, ruhaniyahmu kalau sudah ada nur cahaya itu mesti klik Pak. Basirahmu itu memandang Allah walaupun di tingkatan muraqabah. Muraqabah itu apa? Sudah yakin kalau hidup itu Allah tapi belum bertemu. Engko sing ngaji sapa? Di-share. Gus Mukhlason. Padahal nyen gak tahu wonge. Sing dise prejengane wonge iku. Ada yang angen-angen wonge iku paling dukur. 2 meter bae ya. Ada angen-angen wong iku ya apa? Anggaplah sampean berarti semerap ya. Mboten saged sampean niku ngepasno iman itu saged, tapi sudah yakin kalau sing
Kalau sing ngaji nanti guson karena sampean sing ngabari mursyid sampean. Lah ngoten ta? Ya. Kita dikhabari Allah lewat Muhammad Al-Amin, bisa dipercaya, berarti mutlak kebenarannya. Iman, iya. Udah. Munculnya su'aul basiro, cahaya iman yang seperti itu, itulah yang dimaksud Rasulullah ihsan. Ketika Rasulullah kali para sahabat, malaikat Jibril rawuh. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Sahabat nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tanya, man huwa al-Islam wal iman wal ihsan. Inilah ihsan, Pak. Ka'annaka, Rasulullah jawab, ka'annaka antak budallaha ka'annaka tarok. Ketika kau menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu maksudnya su'aul basirah. Iman di dalam hatimu sudah tidak lagi beriman terhadap selain Allah. Yang menggerakkan, yang membacakan apapun ruhaniyahmu itu cukup Allah. Hidup itulah wujudnya Allah, cuman belum ketemu. Kalau kau tidak bisa melihat, rasakanlah seakan-akan kau dilihat Allah. Nah, ini namanya muraqabah. Wis. Teruskan dzikir sampean kali kula ketika jasad ini tadi beraktivitas napa mawon, ruhaniyah sampean hati ngucap dzikir sir, ruhaniyah sampean sirul asrar. Hati ngucap hu Allah, ruhaniyah sampean iku merasakan bahwasanya semua yang menggerakkan itu semuanya adalah hidup. Hidup itu adalah wujudnya Allah. Oke. Proses inilah Pak, proses pembersihan kotoran hati yang tadinya iman. Mengimani yang jebolkan tanggul adalah air, hilang akhirnya di situ nyatanya Allah nanti. Jadi proses pembersihan kotoran hati, hijabnya hati. Ini Muhammad lakukan dikala kau jasadmu sibuk terhadap urusan dunia. Inilah namanya khalwat secara umum. Atau zuhud bil am. Topo ninggon rami. Ini silahkan jasad ini gembul urusan dunia, ini hukum syariat, tapi ruh sampai harus memandang hanya pada Allah. Caranya ini kau mau. Satu, itu tadi tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25. Yang kedua, lakukanlah khalwat secara khusus. Iki ayat 26 terusnya tadi. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Isyarahnya gitu. Tatkala ruhaniyahmu itu jasmaniyahmu itu tidak lagi ngurusi urusan dunia, wis lekas khalwato secara khusus ning kamar dhewe apa piye, apa ning musala, apa ning masjid, apa ning bale, apa ning kursi dhewe iku khusus. Terus nek khusus niki boleh kula terangno. Ya udah, mandio dulu, sholat sunnah dulu, terus wasilah terhadap siapapun dulu, baru langsung dikira sir dan sirul asar khusus pedu ono urip yang mengeluar dan memasukkan nafas. Ingat, jangan dengan akal, harus dengan hati. Takok dan iku mengki wasilah ning sapa? Terserah jenengan. Sampean sebut namanya guru akhirat sampean, guru nih guru sampak terhadap Rasulullah, monggo sesuai sanatnya. Kalau menurut saya ya,
Tak omong nae pisan ben sampean cekak bulet kaya entute. Ya, cekak bulet kaya entut ning jero suwal niku lho, Bu. Aku tanya, sampean pingin langsung apa ngribon-ngribon? Oke, nek langsung. Wasilah jenengan gak usah disebut nama figur. Cukup khususon para kekasih Allah. Al-Fatihah. Siapa kekasih? Bisa unsurnya dari walini Allah, baik yang hidup maupun sudah mati. Songko dini para nabi rasul, ya. Udah semuanya. Allah iku bodoh apa mboten? Halo? Mboten dah? Walaupun kita tidak menyebut, sudah ketransfer dewe. Karena beliau-beliau itu tergabung di dalam lauhil terhadap alam lahut. Masuk di situ. Udah. Maksudnya sampai lah tabarukan toh. Tabarukan secara proses. Tapi ketika sampean sudah melaksanakan sirul asrar, sir dengan sirul asrar, robito jenengan penghadapan ruhania sampean jangan terhadap makhluk. Jangan. Langsung terhadap hidup. Paham nggih? Nek sampean kepingin langsung. Nek sampean pingin ngeribon kaya wong karambol, terserah. Aku nggak pernah genahno seperti ini. Robito dulu nanggone guru kita, wajah hadirkan wajahnya, ya. Silahkan iku hak jenengan. Tetapi kalau menurut saya maksudnya hidup di dalam guru, bukan hidupnya makhluk. Itu maksudnya itu. Kalau seperti itu boleh. Supaya kita tidak terjebak di dalam alam mukasyafah, Bu, Pak. Sebab siapa nanti yang menjalankan khalwat khusus, rentan kita dihadapkan di dalam makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom kebuka gaibnya makhluk. Di situ ada alam malakut, para malaikat ketemu. Alam jabarut ketemu. Jenengan iku alam-alam yang dihuni jin, dihuni iblis, anak putu iblis, ketemu kabeh. Gerandong-gerandong mak lampir niku ya. Ditemukan Allah di situ. Neraka, alam barzah dan lain sebagainya. Masuk ke alam berikutnya lahut, para kekasih Allah, bertemu Kanjeng Nabi, Nabi Ilyas dan lain sebagainya. Aku takut, iku makhluk napa mboten? Tujuan sampean suluk medhuki makhluk apa medhuki Allah? Nek pancen medhuki Allah, tolong robitoh sampean mulai sejak ini langsung ke hidup. Terserah hidup dalam guru sampean, hidup pada diri sampean, terserah. Sudah jelas, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Ka ono ning Quran iku membahas robitoh iku nang sakliyane Allah enggak ada. Sampai Rasulullah dewe loh, Pak. Kalau enggak percaya, Rasulullah sendiri langsung diperintahkan Allah untuk mengatakan kul innama ana basarum mislukum. Aku iku yo rek, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku sama dengan kau makhluke. Lah apa kau nyaut tolong aku? Lah apa kau muja-muji aku, nyembah aku? Sembahan opo sing sapa sing tak sembah? Itu Rasulullah. Karena beliau tidak terlilit ruhaniahnya dengan nafsu. Ini Pak. Memang cara syariate koyok-koyok kita guru akhirat makhluk sing nulung jenengan nak ngono. Tapi kita sebagai murid harus menuangkan rohaniah itu pada hidup pada guru. Bukan guru makhluk itu yang punya hidup. Paham maksud kula nggih? Tak lurus ke. Rasulullah sendiri melarang kita berobitoh terhadap beliau. Mohon maaf nek selang pendapat, mohon maaf.
langsung jenengan nang Allah, sebab namanya tali Allah. Al-Baqarah 256 tadi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan, ajaran dinul haq ini harus diterima, nggak ada paksaan. Fungsine ajaran itu qad tabayyana rusdu minal ghoi, membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Wa man kana yarju liqa Allah wa man may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang ruhaniyahnya itu meninggalkan selain Allah kesenangan dunia, wa yu'min billah, mereka akan beriman, mereka hanya bertemu terhadap Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisawmalaha. Inilah betul-betul dikatakan orang yang memegang teguh tali Allah.